Mereka yang paling indah, paling menikmati ibadah adalah mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berarti apapun dia, siapapun dia, gelarnya setinggi apapun, kalau tidak mengenal Allah, seakan-akan dia tidak punya ilmu apa-apa. Karena hakikatnya ilmu terbesar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-ayah. Hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, setelah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang kita rasakan, dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dikedepankan oleh khatib tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa ini adalah doa yang selalu kita ucapkan setiap saat dan setiap waktu. Dan ternyata doa ini sering diucapkan dengan kalimat yang paling indah. Ucapannya adalah doa sapu jagat. Namun mari kita lihat apa sesungguhnya yang terkandung di dalam doa ini. Kalimat yang indah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalimat yang diungkapkan, kalimat Rabbana, itu adalah menunjukkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka para ulama syarat agar doa untuk segera dikabulkan, panggillah nama Allah dengan kalimat Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Karena tidak ada seorang hamba ketika memanggil nama Allah, baik itu dengan ucapan kalimat Allahumma atau ucapannya dengan kalimat ya Rabbana, maka ketika mengatakan Rabbana, Rabbana, maka Allah langsung mengatakan labbaika ya ibadi. Aku sambut panggilanmu wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Maka yang ada di dalam contoh kalimat Rabbana, ungkapan yang indah, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya, yang hakikatnya kehidupan di dunia yang baik ini? Orang mengira kehidupan di dunia yang baik itu adalah memiliki rumah yang megah. Orang mengira kehidupan di baik di dunia ini adalah memiliki kendaraan yang mewah. Orang mengira, menyatakan kehidupan yang baik di dunia ini adalah memiliki pasangan dan keturunan yang dibanggakan. Ternyata rumah yang megah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, keturunan yang banyak, pasangan hidup ada, itu hanyalah fasilitas atau sarana untuk mencapai hasanatud dunia, untuk mencapai kenikmatan dunia. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang dikatakan hasanatud dunia? Hasanatud dunia, para ulama dengan mengatakan dua hal. Jika kita memiliki dua hal ini, pastikan hasanatud dunia berada dalam genggaman kita. Apa hasanatud dunia ini? Hasanatud dunia ini adalah nikmatul ibadah. Menikmati ibadah, menikmati sholat, menikmati zikir, menikmati membaca Quran,
i'tikaf, menikmati di majelis ta'lim, menikmati silaturahim, itu adalah hasanatud dunia. Menikmati berbagai macam ibadah, maka itulah yang dikatakan hasanatud dunia. Siapa di antara kita yang paling menikmati ibadah? Jawabannya adalah mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akan merasakan nikmatnya ibadah kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak mengenal? Berapa banyak orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang bertahun-tahun mengatakan kami mukmin, kami muslim, tapi sama sekali tidak mengetahui dan tidak hafal tentang Asmaul Husna. Siapa itu dan apa itu tentang 99 nama Allah dengan Asmaul Husnanya. Mereka yang paling indah, paling menikmati ibadah adalah mereka yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berarti apapun dia, siapapun dia, gelarnya setinggi apapun, kalau tidak mengenal Allah, seakan-akan dia tidak punya ilmu apa-apa. Karena hakikatnya ilmu terbesar adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tertuang semua kalimatnya, firmannya ada dalam Al-Quranul Karim. Berarti ilmu tertinggi, ilmu terbesar adalah memahami, mengenal siapa itu Allah dan mengenal apa saja firmannya. Andai dia gelarnya sudah tinggi, andai gelarnya sudah tinggi, jabatannya sudah tinggi, tapi kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilma lah, seakan-akan dia tidak punya ilmu apa-apa. Andai ada seseorang mungkin secara duniawinya dipandang sebelah mata, tapi mengenal Allah, hakikatnya dia adalah orang yang tertinggi, yang berhak untuk mendapatkan panggilan tertinggi yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, dalam Al-Quran Allah saat memanggil ada ya ayyuhan nas, ada ya ibadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan kehormatan yang Allah sampaikan kepada kita. Panggilan terhormat bagi kita adalah iman. Siapapun kita, kalau punya iman dan mengenal Allah, nikmat ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena kata-kata ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan penghormatan yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua, yang bisa menikmati ibadah, itu yang pertama. Maka ini adalah orang yang digambarkan mendapatkan nikmatnya dunia. Siapa yang kedua yang merasakan nikmat dunia? Mereka adalah yang ridha terhadap takdir yang Allah berikan. Berapa banyak orang sudah menjadi apa, sudah sebagai apa, tidak menerima takdir yang Allah berikan. Dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya dunia, tidak akan pernah merasakan surga dunia. Itulah gambarannya. Karena ahlul ilmu dengan mengatakan sesungguhnya di akhirat ada surga dan di dunia pun ada surga, dan siapa yang belum pernah merasakan nikmatnya surga dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan surganya akhirat. Pertanyaannya, apa itu surga dunia? Jawabannya para ulama mengatakan surga dunia nikmatul ibadah dan ridha terhadap takdir yang Allah berikan. Inilah ucapannya bahwa hasanatud dunia adalah nikmatnya ibadah dan ridha terhadap takdir yang Allah berikan. Ini adalah surga dunia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Andai kita sudah menikmati ibadah, kita akan ketagihan, kita akan rindu. Andai kita merasakan nikmatnya salat, kita akan merindukan salat asar yang akan datang. Kita merindukan salat maghrib yang sebentar lagi tiba. Kita akan merindukan setiap waktu salat. Andai kita ini menikmati ibadah, rindu terhadap baca Quran, rindu terhadap sedekah, rindu terhadap silaturahim. Kenapa? Karena sudah menikmati ibadah. Sekarang pertanyaannya untuk kita semuanya, adakah ibadah yang kita rindukan? Ibadah apa yang kita rindukan? Padahal Al-Quran sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Lalu apakah ibadah? Asal daripada, tujuan daripada diciptakannya kita tidak menikmatinya. Rugi serugi-ruginya. Kita diciptakan dengan tujuan ibadah, namun kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah.
Zikir, nikmati setiap kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nikmati setiap kalimat itu, maka itulah yang dinamakan surga dunia. Bukankah Nabi Sulaiman, siapa yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, yang memiliki kerajaan yang luar biasa, tapi apa yang diucapkannya, la tasbihatun wahidah, ya Allah, seandainya satu tasbih yang aku sampaikan dan aku nikmati di dalam jiwa ini, aku rela menukarnya dengan kerajaanku. Aku rela menukarnya dengan kekayaanku ketika aku menyatakan tasbih. Satu kali nikmat dirasakan. Itulah surga dunia. Inilah surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami hasanatul akhirah. Jadi kalau surga dunia, jika surga dunia nikmat ibadah, lalu apa lagi? Terima takdir dari Allah, efeknya, hasilnya wa fil akhirati hasanah, jannah. Jannah khalidina fiha abadan, pastinya selama-lamanya. Lalu doa yang di ujungnya unik dan indah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari api neraka. Ya Rabb, Allahu Akbar. Makna yang indah ketika diucapkan dan bebaskan kami dari api neraka, apa di sini? Kita harus tahu. Karena orang mukminin, mukminat yang banyak urusan di dunia, belum selesai urusannya di dunia, yang seharusnya bersalah tapi tidak disalahkan, yang seharusnya benar tapi disalahkan, yang seharusnya kesalahannya banyak tapi tidak dihitung, yang seharusnya kesalahannya sedikit malah dihitung banyak, maka disitulah ada akhirat yang akan menyelesaikan dan menuntaskannya. Itulah yang namanya surga untuk membalas kebaikan orang yang beriman, karena dunia tidak ada fasilitas untuk membalas orang-orang yang saleh. Karena dunia tidak ada fasilitas untuk membalas orang-orang yang tidak baik akhlaknya dan tidak baik imannya dan tidak baik ibadahnya, maka disiapkanlah akhirat. Akhirat untuk menyelesaikan semua urusan yang tidak selesai di dunia, maka itulah yang namanya nar. Ada orang beriman masuk surga langsung, Masya Allah, bahkan ada yang tanpa dihisap. Ada manusia, mukminin, mukminat, setelah masuk daripada mizan, hisab, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung atau mubasyarah. Yang kedua, ada yang mampir ke neraka sesuai dengan kesalahan yang dimilikinya. Neraka ini untuk menyelesaikan semua urusan di dunia yang belum selesai. Maka perkataan yang indah yang Rasulullah sampaikan, selesaikan urusanmu di dunia, jangan sampai urusan ini dibawa ke akhirat. Karena kalau selesai di akhirat, di depannya hanyalah dengan neraka jahanam. Na'udzubillah. Dosa yang membuat seorang menjadi ahli neraka. Karena dosa ini dapat dihapus oleh Allah dengan cara 4 gaya atau 4 cara. Yang pertama, dosa ini bisa diampuni oleh Allah dengan cara orang ini diberikan oleh Allah keinginan untuk taubat. Jadi jangan anggap enteng orang bisa bertaubat itu mudah. Tidak, taubat ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, andai orang punya kesalahan besar atau kecil, tapi jika Allah tidak memberikan hadiah kepada hatinya keinginan untuk bertaubat, sulit. Tapi banyak di antara kita tidak menyadari kalau sesungguhnya taubat ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah keluarganya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika akan menjerumuskan Nabi Yusuf, ingin nyemplungkan Nabi Yusuf ke ke sumur, fi ghayabatil jub, apa kata mereka? Gampang, nanti kita tinggal taubat. Bertahun-tahun tidak tobat. Kapan tobatnya? Setelah terbongkar kesalahannya baru tobat. Jadi tobat bukan direncanakan, tapi dikerjakan. Kapan ada waktunya, tobatlah. Ini adalah salah satu untuk menghapuskan dosa. Bersyukur kepada Allah. Yang ditobati bukan hanya dosa, tapi terlambatnya tobat pun harus ditobati. Ya Allah, aku taubat terhadap dosa-dosaku, dan ya Allah, aku taubat karena aku telah mengakhir-akhirkan taubat. Karena takhirut taubah minadz dzunub, mengakhir-akhirkan taubat bagian daripada dosa. Yang kedua, jika orang ini tidak diberikan oleh Allah untuk melaksanakan taubat, padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha,
Allah berikan yang kedua. Apa? Disenangkan oleh Allah hatinya, keinginannya untuk selalu berbuat amal soleh. Karena perbuatan amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang dilakukan menghapus dosa. Setiap langkah ke masjid menghapus dosa. Setiap senyum membahagiakan kepada teman kita menghapus dosa. Setiap sedekah infak menghapus dosa. Duduk di majelis ta'lim menghapus dosa. Zikir itu amal baik, menghapus dosa. Fatbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikuti semua keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Bahkan tanpa disadari, kita berdoa saja. Kita berdoa saja, bukan hanya sebagai ibadah doa itu, bukan hanya sekedar dikabulkan doa itu, tapi ada juga yang lebih indah lagi. Apa? Dihapusnya dosa. Apakah kita mungkin lupa? Apakah kita lupa setiap kita berdoa kepada Allah, ternyata di situ bukan hanya pengabulan doa, tapi di situ ada penghapusan dosa. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadits qudsi. Kata Allah dalam hadits qudsi mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, kullama da'autani wa rajautani, setiap anda meminta kepadaku, setiap anda berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka, dari apapun posisimu, wala ubali, dan aku tidak akan pernah mempedulikan tentang kesalahanmu. Aku akan memaafkanmu selagi engkau meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Ini indah sekali Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Indah sekali. Lalu apabila tidak ada tobatnya, tidak diberikan juga keinginan untuk melakukan amal soleh, Allah akan menghapus dosa yang dia miliki dengan cara yang ketiga. Allah berikan musibah. Diberikan musibah. Bukankah setiap musibah yang diderita, besar atau kecil, Allah ampuni? Kalimat yang luar biasa yang Allah sampaikan, atau Rasulullah SAW gambarkan dalam hadisnya, tidak ada satu musibah yang terjadi kepada diri manusia, wala hammin wala ghammin wala adha. Iya, tidak ada satu musibah, baik itu musibah yang membuat kita tidak bisa tidur karena memikirkan kesulitan itu, membuat kita ini resah karena dapat musibah itu, sampai tertusuk duri sekalipun, tertusuk duri, hanya tertusuk duri, lalu dia ikhlas menerima ketertusukan duri itu, entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai sakit di rumah sakit, terkapar tidak berdaya, apalagi kalau seandainya sampai wafat karena penyakitnya, bukankah itu bagian daripada syahid? Jangan salah memberikan terjemah ketika ada tsunami yang banyak korbannya dikatakan ini kena azab. Bukan. Orang mukmin apabila wafat kena tsunami, syahid. Orang mukmin apabila wafat karena mendadak, tabrakan atau ketiban, syahid. Orang mukmin misalnya karena terbakar sampai wafat, syahid. Orang mukmin sakit sampai wafat, syahid. Orang mukmin karena apa? Tenggelam di air, kebanjiran sampai meninggal, syahid. Jangan dikatakan azab. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika ditanya, azab bagi orang yang beriman itu apa? Semua akan tercengang, kaget ketika mendengarkan para ulama dengan menyebutkan azab bagi orang yang beriman di dunia adalah tidak menikmati ibadah. Azab bagi orang yang beriman itu adalah tidak ada keinginan untuk melakukan amal soleh. Harta tinggal harta, rumah tinggal rumah, ya, jabatan tinggal jabatan, tidak untuk dijadikan kenikmatan dalam ibadah. Sesungguhnya siapapun yang memiliki fasilitas untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dirinya tidak merasakan itu, hati-hati, jangan-jangan dalam keadaan diazab oleh Allah dengan sebutan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini yang ketiga, diberikan musibah. Maka para ulama, musibah itu digambarkan khairun la yutlab, artinya kebaikan yang tidak pernah dipinta. Tapi jika dapat itu kebaikan, tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah musibah untuk dihapuskan dosa kita, ini khairun la yutlab. Andai tobat tidak, andai beramal soleh tidak, musibah pun tidak, maka Allah akan bersihkan dosanya itu melalui nar jahannam. Maka ketika diucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang baik di dunia, nikmat ibadah, terima takdir Allah,
Wa fil akhirati hasanah, berikan kepada kami surgamu di akhirat, surga Firdausil A'la. Wa qina adzabannar, bebaskan kami dari api neraka. Maksudnya adalah masukkan kami ke dalam surga langsung tanpa mampir ke neraka. Ini makna wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan nikmatnya surga dunia dengan bisa bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketaatan kita, zikir kita, ibadah kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min dzikril hakim wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.